Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, kali ini saya mau bercerita tentang sejarah dan kisah mistis Jembatan Cirahong. Mau tahu ceritanya? Yuk mari kita simak. Jembatan Cirahong yang merupakan tempat ikonik di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menjadi penghubung antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Jembatan Cirahong yang diimpit bukit ini menyajikan pemandangan menawan yang eksotis dan unik. Jembatan ini kerap menarik perhatian karena menjadi satu-satunya jembatan double deck alias geladak ganda yang multifungsi. Jembatan Cirahong disebut multifungsi lantaran dapat digunakan untuk beberapa jenis kendaraan sekaligus. Bagian atas jembatan dapat digunakan untuk jalur kereta api, sedangkan bagian bawah dapat digunakan untuk lalu lintas kendaraan roda 2 atau roda 4 dan penjalan kaki. Kendati demikian, saat ini bagian bawah jembatan sudah tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 diakibatkan faktor usia. Pasalnya jembatan ini belum pernah sekalipun direnovasi semenjak dibangun pada 1893. Dilansir dari situs resmi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, jembatan yang menghubungkan wilayah Desa Panyingkiran dan Kabupaten Ciamis dengan Kecamatan Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya ini terbentang sepanjang 202 meter dan berada di ketinggian 66 meter. Jembatan yang dibangun di atas Sungai Citanduy ini dipotong oleh penyangga beton setinggi 46 meter. Jembatan dengan nomor registrasi BH 1290 itu dibangun pada tahun 1893 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Jembatan Cirahong merupakan satu-satunya jembatan kereta api peninggalan Belanda di Kabupaten Ciamis. Arsitektur jembatan Cirahong yang unik ini sengaja disusun bertingkat dengan rusuk plat agar mampu menampung lalu lintas kereta, mobil, motor, sepeda, dan pejalan kaki. Kendati tidak pernah direnovasi, jembatan ini sempat diperkuat pada tahun 1934. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda memang sedang membangun rel kereta api via jalur selatan yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam rangka mempercepat distribusi hasil bumi dan perkebunan di Jabar itu dibawa ke pelabuhan Cilacap kemudian dikirim ke Eropa. Pada mulanya jembatan Cirahong tidak masuk dalam rencana pembangunan. Pasalnya apabila dibangun rel melalui kota Ciamis, pemerintah Belanda harus membangun 2 jembatan. Hal ini tentu memakan biaya yang sangat besar. Kekhawatiran tersebut akhirnya sampai ke Bupati Galuh Ciamis RAA Kusumadiningrat atau bisa disapa Kangjeng Prabu. Dirinya yang memiliki pengaruh besar pada pemerintahan Belanda kemudian memberikan beberapa pertimbangan pada mereka untuk membangun rel melintas di kota Ciamis. Pertama, jumlah penduduk kota Ciamis saat itu lebih besar ketimbang Cimaragas. Alhasil, keberadaan kereta api akan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, keberadaan stasiun kereta api dapat memperkuat eksistensi Ciamis sebagai ibu kota Kabupaten Galuh. Meskipun mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar, pemerintah Belanda pun akhirnya menyetujui usul pertimbangan Kangjeng Prabu tersebut. Meskipun mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar, pemerintah Belanda pun akhirnya menyetujui usulan pertimbangan Kangjeng Prabu tersebut. Saat ini, jembatan Cirahong dimiliki oleh negara dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertahanan Kabupaten Ciamis dan daerah operasi. Meskipun megah
indah dan unik, jembatan Cirahong juga terkenal dengan berbagai cerita dan rumor seram. Berbagai hal di luar nalar tersebut sering terjadi di jembatan ini, terutama bagi pengendara yang melintas di malam hari. Jembatan Cirahong sempat dirumorkan sebagai tempat pembuangan mayat, percobaan bunuh diri, penampakan bayangan mobil, suara tangisan, dan lain-lainnya. Hal tersebut bahkan sempat menjadi sensasi dan daya tarik sebagai lokasi syuting bagi sejumlah stasiun televisi swasta nasional. Salah satu cerita yang paling tersohor dan tentu diketahui oleh warga setempat, khususnya bagi wilayah Ciamis, dan tentang tumbal yang diberikan demi kelancaran pembangunan jembatan ini. Konon katanya, seorang sesepuh desa bernama Sukasna sempat diberi informasi oleh Arkian, penunggu Sungai Citanduy, bahwa sungai tersebut meminta tumbal. Tumbal yang diminta adalah sepasang pengantin baru. Tumbal tersebut merupakan sebuah syarat kelancaran pembangunan jembatan Cirahong. Sukasna kemudian menyampaikan pada perwakilan perusahaan bahwa pembangunan jembatan Cirahong tidak akan berjalan lancar karena terkendala hal-hal mistis. Pemerintah kolonial Belanda yang tidak percaya kemudian menganggap omongan Sukasna sebagai bualan. Ketika pembangunan berlangsung, banyak hal mengganggu yang tidak masuk akal kemudian terjadi. Salah satunya adalah Sungai Citanduy yang mendadak banjir padahal tidak hujan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian meminta bantuan pada Sukasna. Sukasna lalu berkomunikasi dengan Arkian. Setelah itu, Sukasna mengetahui bahwa lokasi pembangunan jembatan itu dihuni oleh sepasang siluman ular, yaitu Nyai Odah dan Aki Bohang. Kedua siluman tersebut mengaku kediamannya terganggu oleh pembangunan jembatan tersebut, apalagi pembangunan itu dilakukan tanpa seizin mereka. Akhirnya Sukasna dan kedua siluman itu membuat sebuah kesepakatan, yaitu tumbal sepasang pengantin untuk diangkat sebagai anak mereka. Jika dikabulkan, Nyai Odah dan Aki Bohang berjanji akan menjaga jembatan Cirahong agar tetap dapat berdiri hingga ratusan tahun. Setelah pihak Belanda mengetahui hal tersebut, rencana jahat pun disusun oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka berencana menculik buruh pekerja jembatan Cirahong yang hendak melaksanakan pernikahan. Setelah melangsungkan akad nikah, pengantin baru itu diundang pemimpin proyek dan alibi menyerahkan hadiah pernikahan. Alih-alih mereka menerima hadiah, mereka justru diikat dan dimasukkan ke dalam lubang pondasi jembatan. Setelah dijebloskan, adonan semen, batu, dan pasir pun ditumpuk ke atas mereka yang masih dalam kondisi hidup. Konon katanya arwah pasangan pengantin itu masih terperangkap di alam astral hingga saat ini karena tidak terima pada perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang menimpa mereka. Nah itu teman-teman ceritanya. Kalau kalian suka tolong di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.